kita bicara tentang bahwa ternyata hati itu adalah raja dan panglima. Dan ternyata yang betul-betul akan membuat hati ini menjadi sangat produktif dan full power itu adalah kalau dia punya cinta. Betul. Gitu kan? Betul. Ya, dan begitulah hati. Hati kita ini, Masya Allah, ketika diisi oleh cinta, saya nukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam buku beliau yang luar biasa, yaitu kitab Madarijus Salikin, Baina Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Jadi beliau membuat buku yang luar biasa, ada jenjang terminal-terminal hidup kita ini antara Iyyaka na'budu, beribadah, dan Iyyaka nasta'in, kita minta tolong pada Allah. Ternyata di antara jenjang yang tinggi itu adalah mahabbah, cinta. Cinta, dan Ibnu Qayyim bahkan mengatakan cinta itu kalau sampai kita kehilangan cinta, Dok, itu kata Imam Ibnu Qayyim, maka akan bersemayam di hati kita semua jenis penyakit. Ya. Nah, ini cuma cerita kok bisa bagaimana cinta, orang kalau kehilangan cinta kemudian dia akan bersemayam di hatinya seluruh penyakit. Kalau bicara tentang yang sifatnya rohani, berarti kan kalau tidak ada cinta, dia akan di hatinya ada hasad, ada riya, ada sombong, ada di kesehatan mungkin ada. Ya, bismillah. Jadi ya yang mudah-mudahan saya bisa menjelaskan ini, karena ini pembahasannya dalam, Ustaz. Jadi subhanallah ya, kalau kita lihat sebelum kita balik ke kesehatan dulu, saya coba ingat kalimat atau apa ya, ungkapan Nabi Ayub waktu beliau diberi sakit oleh Allah SWT selama 20 tahun gitu kan, 18 tahun itu ya hampir-hampir beliau nggak pernah berdoa kan, karena cintanya beliau pada Allah membuat beliau malu meminta sembuh gitu kan, bahkan minta sembuh aja malu. Coba, ini kan luar biasa kan. Nggak sampai kita, Dok. Nggak sampai, kita makom kita belum sampai kayak begitu, nanti di surga baru dapat kayak gitu. Makanya saya lihat, dan terakhir katakan Robbi anni masanya dulu anta arhamur rahimin. Jadi ada kata-kata di situ yang memuji Allah yang maha pengasih, maha penyayang gitu kan, seperti itu. Dan dalam sisi kesehatan atau mungkin dalam sisi pengobatan, ya memang seperti jelasan di awal tadi Ustaz, bahwa apa ya, manusia itu kan makhluk hormon. Jadi kalau kita bagi dua itu hormon tadi, ya ibarat kata cuma dua hormon aja. Kalau nggak bahagia, hormon cemas atau takut gitu. Hanya itu. Bahagia, kan balik ke ayat dalam surat An-Najm itu, wa annahu wadhaka wa abka. Allah jadikan tertawa, menangis. Jadi bahagia, cemas atau Dua takut. itu saja, ya? Hanya dua itu saja. Ya, tertawa atau menangis. Jadi bagaimana memunculkan dua atau mungkin cinta itu gitu kan, kita harus ngerti dulu. Jadi seseorang itu kan kita kan disuruh mikir. Kadang-kadang saya mikir, saya mencoba mentadaburi orang Islam itu, mukmin itu, dia mikirnya nggak pakai otak. Mikirnya pakai apa coba? Coba lihat. Fa'tabiru ya ulil absar. Ada fa'tabiru ya ulil, ada lagi yang ulil albab. Mikirnya itu pakai kolbu, pakai jiwa, pakai iman gitu loh. Nah ini kan mikir kayak begini kan harus mikir, kalau saya bilang tadi kan. Jadi nanti hubungan itu sama bagaimana Allah menciptakan organ-organ tadi. Jadi sebenarnya manusia itu disuruh mikir, itu mikir dengan cinta, mikir dengan bahagia, mikir dengan bahwa ini pasti bagus, yang dari Allah pasti bagus, nggak ada nggak bagusnya. Itu kan bentuk baik sangka, bentuk rasa syukur, bentuk bahagia. Dan itu kalau kita tarik, bahasa gitu kan, tarik ke belakang lagi, ujung-ujungnya ke yang saya jelaskan tentang endogenous morfin itu, atau morfin atau endorfin tadi di tubuh kita itu. Dia bisa muncul kalau orang itu ya cinta, ada cinta. Nah, pernah cinta itu muncul karena keikhlasan. Dan masalah, Dok, ini berarti gini, yang harus dipelajari duluan sebenarnya adalah tentang kita ini harus merombak ulang definisi cinta berarti. Karena dokter sampaikan tadi ya, ternyata cinta itu kadang-kadang kalau tolak ukurnya adalah hati kita atau apa ya, jiwa kita mencintai, ternyata belum tentu benar. Betul. Apa yang kita cintai itu belum tentu benar. Betul. Dan itu sudah Allah sampaikan kan? Benar. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kadang apa yang kita benci itu baik,
Betul. Dan apa yang kita cintai itu ternyata buruk. Benar. Dan Allah sampaikan pokoknya urusan cinta, belajarlah serahkan pada Allah, karena Allah yang tahu, kalian tidak tahu. Maka tadi kalau Allah ciptakan berbagai macam hal ini, Dok, pokoknya dari Allah baik. Iya. Arti sampai, berarti gini, memang harus di awal harus kita rombak dulu nih. Cinta nih, suka, tidak suka. Direvisi dulu. Direvisi ulang nih. Jadi kalau saya membahasakan ya, kalau katakanlah kita langsung masuk ke fisik, inilah bentuk sayang dan bentuk cintanya Allah. Jadi apa yang ditumbuhkan di atas muka buminya ini bentuk cintanya Allah kepada kita. Jadi ibarat kan terbukti kalau kita lihat bagaimana dalam keadaan sakit, takut, Allah memerintahkan kepada Ibunda Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma itu. Berarti dalam rooftop ini ada kasih sayang Allah. Masya Allah. Gitu kan? Untuk Maryam saat itu. Nah sekarang kalau kita kembalikan ke negeri kita ini, maka dalam kunyit ini ada Rahman dan Rahimnya Berarti Allah. gini, Dok, kasih sayang Allah di negeri itu melimpah-limpah. Iya. Lah, apa tuh, rempah-rimpang negeri ini itu berapa banyaknya gitu ya? Nggak usah Iya kan? iya, puluhan ribu. Puluhan Kalau ribu. Artinya begitu melimpahnya kasih sayang Allah SWT. Karena gini, kalau tadi dokter sampaikan tentang Nabi Ayub saja. Ketika beliau sakit sudah separah itu, beliau masih mampu menyebut Allah sebagai Arhamur Rahim. Allah itu paling rahmat, paling kasih dibandingkan semua yang punya kasih. Kan gitu tuh. Sebagian di kita ada orang yang sakitnya sebenarnya nggak separah Nabi Ayub. Iya, nggak selama itu juga. Itu marahnya sama Allah sudah kayak apa gitu. Betul. Ada yang marah sama takdir udah kayak apa gitu. Ah. Artinya orang beriman itu sampai pada tingkat mampu mencintai apa yang menimpa dirinya. Iya. Apalagi yang Allah kasih seperti ini nih, yang sudah melimpah ruah ini, yang di setiap tanaman, buah, minuman segala macam ini, masya Allah nih, ada cintanya Ada Allah. cintanya Allah di sana. Ya salam. Ada cintanya Allah di situ. Dan nanti sebagaimana kita tahu yang Ustadz sempat jelaskan bahwa kalau kita bicara tentang kalimat penghubung dalam bahasa Arab yang ada summa, ada wa, ada fa, itu kan Nabi Ayub sembuhnya pakai apa? Pakai fa. Pakai fa. Betul. Dan Allah sembuhkan dia pakai apa? Air kan? Mata air kalau nggak salah. Mata air, betul. Mata air. Mata air. Hanya mata air. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia sekarang ini cintanya dulu kepada Allah, sehingga nanti bisa jadi makan kurma 1, 2, 3 butir, minum jahe, minum kunyit, Allah sembuhkan. Tapi kenyataannya mas sekarang karena nggak ada cinta, bahkan nggak ada cinta. Sebelah mungkin kalau saya berbaik sangka, miskin cinta dengan Rob, bahkan miskin pemahaman terhadap apa yang Robnya ciptakan, sehingga bagaimana Tuhannya mau kasih cinta? Bagaimana Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan? Sedangkan gak ada cinta sama Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Gak ada cinta. Gak ada hati di sana. Gak ada hati. Itu kenapa Nabi sampaikan orang kalau berdoa dengan hati lalai tidak mungkin diterima oleh Allah. Dan saya lihat Ustadz, coba Ustadz mungkin lebih banyak baca buku. Doanya seolah salafus soleh itu indah-indah banget. Indah. Dan saya kadang-kadang ini cemburu, iri gitu. Yap. Ini orang kok bisa doa kayak begitu gitu loh. Karena mereka bincang sama Allah. Berbincang. Mereka tuh bincang sama Allah. Kalau kita ini dengan Allah tuh apa ya? Ada hajat. Ada hajat. Ada pembatas yang kita belum mampu menembus. Mereka dengan Allah tuh seperti berbincang, dialog, ngobrol, kemudian rindu diungkapkan cintanya. Aku ridho ya Allah gitu. Kayak Nabi ketika Nabi dilempari di Taif itu kan, Dok. Itu kan doanya apa sama Allah? Diadukan dulu, ya saya ini lemah ya Allah. Allahumma inni asyku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ngadu dulu, ya Allah saya ini orangnya lemah. Ternyata di hadapan orang aja saya jadi lempari dan hina seperti ini. Tapi kalimat luar biasanya adalah illam taghdab fala ubali. Yang penting engkau tidak murka, aku enggak peduli. Yang penting ini semua bukan bukti engkau murka gitu. Ya, kalau ini masih dalam kerangka cintamu, saya ridho ya Allah. Iya, betul. Ajaib hati orang beriman deh. Itu dahsyatnya. Itu bikin sehat ya. Oh, makanya ada makanya Ustaz. Saya tuh sempat waktu baca beberapa kitab-kitab, ada kitab Syamil Muhammadiyah itu kan tentang Rasul itu kan. Itu kan disebutkan ubannya Nabi waktu meninggal berapa? Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 11. Oke lah, pakailah 11, tapi 11 umur 63 tahun. Wah ini.
Uban itu tanda kecemasan. Ya salam. Ini uban sih. Buktinya dalam Al-Quran, anak-anak masih baik beruban. Ya. Ketika kiamat datang. Ya, ya. Takut. Habis itu kan saya bilang, ini, subhanallah, kan artinya apa? Berlimpah ruahnya. Ibarat kata itu kalau kita ambil contoh Rasul pastinya gitu kan. Sebagai sosok yang penuh cinta, bahkan ketika beliau mengganti pohon kurma buat sandaran mimbarnya, pohon kurma itu pun menangis. Betul. Ada kan kisah itu kan? Karena cinta. Karena cinta.